kurangnya ketersediaan materi yang relevan. Di sini kami menggunakan LKS dan menggunakan buku paket, namun buku paketnya masih IPS. Jadi untuk mata pelajaran sosiologi, untuk materinya masih belum banyak. Kemudian untuk men atau manusia, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan literasi digital. Guru menggunakan media pembelajaran kurang bervariasi, kemudian untuk milieu atau lingkungan, fasilitas sekolah yang kurang memadai dan belum merata, kemudian untuk metode, pembelajaran terpusat pada guru atau teacher centered, dan pembelajaran masih bersifat konvensional. Kemudian untuk gagasan kreatifnya, yaitu saya memilih optimalisasi media pembelajaran interaktif berbantuan Canva pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 di MAN 2 Kota Semarang. Dan untuk kegiatannya yang pertama, merancang pembelajaran berbasis media interaktif Canva. Kedua, membuat infografis menggunakan aplikasi Canva pada materi pokok kajian sosiologi oleh peserta didik. Ketiga, mengaplikasikan materi gejala sosial pada poster pencegahan kenakalan remaja. Yang keempat, melakukan asesmen akhir pembelajaran. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Kemudian, uraian kegiatan yang pertama, merancang pembelajaran berbasis media interaktif Canva. Tahapannya menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kedua, menyusun modul ajar dengan media digital interaktif berbasis Canva. Kemudian, menyampaikan dan meminta persetujuan mentor atas modul ajar yang telah disusun, melaksanakan uji coba rancangan pada kelompok kecil siswa, kemudian dokumen modul ajar berbasis media Canva yang telah disetujui mentor. Kemudian, membuat infografis menggunakan aplikasi Canva pada materi pokok kajian sosiologi oleh peserta didik. Yang pertama, merancang pembelajaran menggunakan aplikasi Canva pada materi pokok kajian sosiologi. Membimbing siswa dalam kelompok untuk memilih satu tokoh sosiologi, membimbing siswa mengerjakan infografis Canva dengan kelompoknya masing-masing, dan yang terakhir adalah presentasi hasil karya infografis kelompok siswa tersebut. Kemudian outputnya di sini adalah dokumen infografis karya peserta didik dan dokumentasi kegiatan. Dan untuk keterkaitan nilai berakhlak di sini ada kompeten, loyal, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu mengaplikasikan materi gejala sosial pada poster pencegahan kenakalan remaja. Tahapan kegiatan yang pertama, membimbing siswa dalam kelompok untuk memilih salah satu topik tentang kenakalan remaja, membimbing siswa mengerjakan poster Canva dengan kelompok masing-masing, dan yang terakhir adalah presentasi hasil karya dan penilaian teman sebaya. Kemudian, untuk outputnya adalah poster digital karya peserta didik, kemudian foto kegiatan saat pembelajaran. Untuk keterkaitan nilai ASN berakhlak di sini ada kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Uraian kegiatan yang keempat yaitu melakukan asesmen akhir pembelajaran. Untuk tahap kegiatan yaitu membuat perangkat asesmen, melaksanakan asesmen berbasis Wayground atau kuisis, kemudian melakukan umpan balik menggunakan angket dari peserta didik. Kemudian outputnya di sini adalah dokumen perangkat asesmen, dokumen jawaban asesmen dan daftar nilai, dan yang ketiga adalah lembar umpan balik dari peserta didik. Kemudian yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyebarkan angket evaluasi kepuasan siswa menggunakan Google Form, mendiskusikan hasil dengan mentor, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Untuk outputnya adalah dokumen hasil evaluasi dan analisis kepuasan terhadap media dan metode. Dan yang kedua adalah catatan rekomendasi pengembangan dan perbaikan pembelajaran sosiologi selanjutnya. Kemudian di sini ada rekapitulasi rencana habituasi sesuai dengan nilai berakhlak ASN. Dan untuk jadwal kegiatannya itu dari mulai September hingga kedua Oktober, sesuai dengan 5 tahapan kegiatan yang saya rencanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Tri Uswatun Masana sudah menyampaikan rencana aktualisasinya. Selanjutnya ini penguatan dari Pak Sukadi. Pan 2 itu Pan 2 kota ini ya? Nggih, leres Bu. Kepalanya itu Pak Junaidi ya? Nggih, leres Pak Junaidi. Pensiun ya Bu Pak?
Nggih, lalu untuk Oh, MC-nya tanggal saat ini sampun gantos, terus diganti PLT-nya Pak Sukat. oh, nggih, Nggih, Pak monggo. Suk, nggih. Nggih, monggo Bapak, disilahkan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormat Bapak Pengursi, yang saya hormati Ibu Moderator dan peserta laksana. Izinkan untuk saya, Mas Joko Tomo, di sini Wakaligung, menggantikan PLT Bapak Haji Skatli. Untuk Mohon maaf, Ibu. Ini sepertinya Pak Joko terlempar sebentar nih. Nggih. sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi. Nggih. Oke, langsung saja. Setelah saya diskusi juga beberapa kali dengan Ibu Tri Uswatun Hasanah, mapel sosiologi yang sedang menjalankan latsar PNS ini, mengambil aktualisasi optimalisasi media pembelajaran interaktif berbantuan Canva pada mata pelajaran sosiologi di madrasah kami. Beberapa hal yang mungkin hal yang baru bagi kami yang mungkin dari usia juga pengetahuan mengenai digitalisasi yang kurang dari kami. Kebanyakan di Mandua Kota Semarang masih banyak yang sampun sepuh-sepuh, sehingga adanya latsar ini dengan membuat proyek yaitu aktualisasi yang terincludenya di dalam adanya digitalisasi seperti penggunaan aplikasi online yaitu Canva dalam pembelajaran, itu sangat kami hargai, kami aspirasi. Semoga dari kegiatan yang memang nanti akan diimplementasikan dengan penggunaan salah satu media digitalisasi optimalisasi media pembelajaran Canva ini dapat juga Bu Uswatun untuk menularkan pengetahuannya ke rekan-rekan guru, sehingga semua rekan guru dapat mengimplementasikan mungkin dari aplikasi Canva ataupun hal-hal lainnya, hal-hal baik lainnya juga, dan menambah motivasi dari siswa untuk belajar karena ada keterlibatan digital yang dimana suaranya masuk gak? Bisa lanjutkan ya. Dimana pada zaman ini siswa banyak pegang HP sehingga perlu pengoptimalan penggunaan HP, penggunaan smartphone untuk pembelajaran. Adanya Canva tersebut yang sangat menarik di bidang sosiologi ataupun hal pelajaran lainnya akan membuat Mandua Kota Semarang ini pembelajarannya digitalisasi lebih maksimal lagi. Dan saya rasa penggunaan Canva sangat layak dalam pembelajaran di era saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Joko nggih yang mewakili Pak Sukat untuk memberikan penguatan kepada Bu Tri Uswatun Hasanah nggih. Selanjutnya monggo Pak Dr. Khaironi nggih selaku penguji dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Mentor, Ibu Coach ya, Ibu Coach, Ibu Dr. Ratna, dan juga yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Joko ya, yang mewakili Pak Haji Sukat yang tadi sudah memberikan motivasi dan masukan terhadap Uswatun Hasanah. Dan juga ada panitia yang mendampingi kita juga, Mas Reynaldo ya. Baik, dari Uswatun Hasanah sebagai guru sosiologi ya, mata pelajarannya. Iya Bapak. Paling tidak apa yang dilakukan sesuai dengan
bidang tugas jabatannya ya, dan sudah dapat dukungan dari mentor. Kalau selama ini pembelajarannya menggunakan media apa? Apakah sudah Canva sudah digunakan atau belum? Terima kasih Bapak izin menjawab. Untuk pembelajaran sosiologi di kelas 10 ini tantangannya memang pelajaran sosiologi itu materinya sangat banyak. Jadi karena pembelajarannya itu teoritis, kemudian apalagi kelas 10, jadi untuk guru itu harus tertantang untuk bagaimana cara menggunakan metode yang baik supaya tidak hanya menggunakan ceramah saja. Cuman karena memang materi sosiologi itu sangat teoritis juga, kami masih menggunakan metode ceramah. Begitu Bapak. Untuk Canva, kemudian kemarin saya sudah mencoba untuk menggunakan Canva dan ternyata anak-anak juga sangat tertarik untuk menggunakannya. Begitu Bapak. Untuk teknis nanti pembelajarannya, Canva itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembuatan desain grafis atau video atau apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Untuk Canva ini nanti ada dua pembuatan. Yang pertama yaitu infografis dan yang kedua adalah poster. Untuk infografis itu untuk materi pokok kajian sosiologi berdasarkan pokok sosiologi karena ada banyak tokoh sosiologi yang dibahas di materi kelas 10. Kemudian untuk yang poster itu poster mengenai gejala sosial di masyarakat, terutama mengenai kenakalan remaja. Jadi saya memilih untuk topik kenakalan remaja yang sesuai dengan usia mereka. Gitu Bapak. Ya, paling tidak dengan nanti pembelajaran menggunakan Canva, siswa secara kemampuan teknologi juga belajar Canva, kemudian secara dampak sosialnya mudah-mudahan ada nanti poster-poster yang apalagi di situasi sekarang mungkin yang mendinginkan masyarakat itu juga perlu nanti bisa upload di media sosial. Yang penting poster-posternya yang mendidik, yang membangun kebersamaan, kerukunan, karena tugas ASN salah satunya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ini momen yang tepat teman-teman PNS khususnya Petalancar untuk turut berkontribusi terhadap tugas fungsi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi mudah-mudahan sukses dengan aktualisasinya, nanti poster-posternya mudah-mudahan juga bisa poster-poster yang berbasis sosiologi yang bisa lagi merekatkan masyarakat kembali saat ini. Oke, sukses dengan aktualisasinya yang tentunya mudah-mudahan nanti dampaknya terlihat ya terhadap proses pembelajarannya dan nanti terhadap kemampuan siswa untuk belajar pelajaran sosiologi. Oke, terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu. Baik, matur nuwun Pak Dr. Fadli atas masukan untuk Putri Kuswatun Hasana. Terima kasih juga Pak Joko atas penguatan yang diberikan kepada Putri Kuswatun Hasana. Baik, selanjutnya yang sudah hadir adalah Pak Tuntung Farhan Ramadhani yang sudah didampingi oleh mentornya Bapak Ahmad Minanur Rahman. Monggo Pak Joko dengan melanjutkan aktivitas yang lain. Monggo Pak Untung bisa share screen Bapak. Mungkin perangkat yang satunya agak jauh ya Pak. Iya benar. Iya benar. Iya ini bengong ini. Sambut Ibu. Masih Pak. Berisik sekali. Tempat Pak. Tempat Pak. Oke. Sambut. Masih.
ada device lain yang Iya. AC-nya juga, yang lain dimatikan kalau ada. Udah nggih. Udah. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Untung Farhanudeni. Untuk jabatan saya sekarang sebagai penghulu alih pertama di Satuan Kerja Kaum Aparakan Kabupaten Temanggung. Untuk hari ini saya memiliki core isu dari sistem up dari APKL tersebut ada 5. Yang pertama tentang kurangnya pemahaman pendaftaran pelayanan pernikahan melalui aplikasi SIM card. Yang kedua tentang kurangnya pemahaman dalam memenuhi persyaratan pernikahan. Yang ketiga tentang kurangnya pengetahuan hukum pernikahan di Indonesia. Kemudian yang keempat tentang pengelolaan kearsipan pada aplikasi SIM card yang masih belum berjalan dengan baik. Yang kelima tentang fasilitas perangkat dalam memenuhi pelayanan masih belum optimal. Dari isu APKL dengan sistem APKL, saya mendapatkan 3 isu utama menggunakan sistem USD, yaitu dengan adanya yang isu pertama yaitu tentang kurangnya pemahaman dalam memenuhi persyaratan pernikahan. Yang kedua tentang kurangnya pengetahuan hukum pernikahan di Indonesia. Dan yang ketiga tentang kurangnya pemahaman pendaftaran pelayanan pernikahan melalui aplikasi SIM card. Dari 3 core isu melalui sistem USD tersebut, satu isu yang dapat saya jabarkan sebagai isu yang sangat urgent, yaitu tentang kurangnya pemahaman dalam memenuhi persyaratan pernikahan dengan menggunakan analisis Fishbone sebagai berikut. Untuk selanjutnya, dari isu pemaparan tentang kurangnya pemahaman dalam memenuhi persyaratan pernikahan, saya mengambil judul yaitu peran penggunaan media barcode dalam meningkatkan efektivitas pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Ada 5 gagasan isu. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor dengan agenda pembahasan isu yang terpilih. Yang kedua, membuat petunjuk pedoman pendaftaran pernikahan dalam bentuk file PDF yang mudah diakses oleh semua. Yang ketiga, membuat video pedoman tata cara pendaftaran pernikahan yang nantinya akan diupload pada media sosial YouTube. Dan yang keempat, membuat link dan barcode yang dapat digunakan dalam mengakses tata cara dan persyaratan pernikahan. Sedangkan yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring lebih lanjut. Untuk yang pertama dalam melakukan koordinasi dengan mentor akan mendapatkan tahap kegiatan berupa menentukan waktu diskusi, mendiskusikan isu utama yang dipilih, mengidentifikasi hasil diskusi, kemudian outputnya adalah laporan kegiatan monitoring dengan mentor. Berkaitan dengan substansi mata pelatihan ada harmonis, kompeten, kolaboratif, dan juga adaptif. Yang kedua tentang membuat pedoman pendaftaran pernikahan dalam bentuk file PDF yang mudah diakses oleh semua orang. Dengan tahapan mencari materi yang akan dipergunakan, membaca dan merangkum materi yang sesuai dipergunakan dalam bentuk daftar pernikahan, mengoreksi dan mengupload hasil rangkuman. Outputnya adalah menghasilkan pedoman pendaftaran pernikahan dengan format dokumen PDF. Untuk selanjutnya adalah membuat pedoman tata cara pendaftaran pernikahan yang nantinya akan diupload pada laman sosial media YouTube. Tahapannya yang pertama adalah membuat skrip video, kedua proses syuting pembuatan video, yang ketiga melakukan editing video, yang keempat mengoreksi dan mengunggahnya di media sosial YouTube. Untuk hasil outputnya adalah hasil video pemaparan yang bisa diakses dan dapat dilihat oleh semua orang. Yang keempat adalah membuat link yang mudah digunakan dan diakses
dalam tata cara pendaftaran dan peserta pernikahan. Untuk tahapannya, yang pertama adalah mengumpulkan semua dokumen dan video yang telah jadi, membuat satu link dan barcode yang digunakan sebagai akses utama. Yang ketiga adalah verifikasi serta evaluasi. Untuk outputnya adalah menghasilkan barcode dan link yang bisa digunakan dan diakses untuk semua orang. Yang kelima adalah evaluasi dan monitoring lebih lanjut. Untuk tahapannya, melihat hasil kinerja program yang diusulkan, melakukan evaluasi dan koreksi dari kegiatan tersebut. Untuk outputnya, menghasilkan evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Untuk rencana jadwal, yang pertama adalah koordinasi dengan mentor itu diperkirakan di minggu pertama yaitu tanggal 2 sampai 4 September. Kemudian yang kedua melakukan petunjuk pedoman pernikahan dalam bentuk file PDF itu antara 8 sampai 12 September 2025. Pembuatan video antara tanggal 15 sampai tanggal 23 September 2025. Kemudian untuk pembuatan link dan barcode di tanggal 24 dan tanggal 30 September 2025. Kemudian untuk yang terakhir tentang evaluasi dan monitoring tanggal 30 sampai tanggal 3 Oktober 2025. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Untung sudah menyampaikan untuk rancangan aktualisasinya. Selanjutnya penguatan dan dukungan dari mentor Bapak Ahmad Minanur Rahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi kecil ya? Nggak layarnya. Iya Pak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain, amma ba'd. Kepada Bapak atau Ibu dari Balai Diklat Keagamaan Semarang yang saya hormati dan muliakan. Di sini saya Ahmad Minanur Rahman, Kepala KUA Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung. Apa yang telah disampaikan oleh Mas Untung Farhan Ramadhani itu memang betul adanya. Jadi bagaimana? Gimana? Enggak Pak, ini ada yang baru join, sebentar saya mute-nya dulu. Oh. Jadi apa yang disampaikan memang betul sesuai dengan moto yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, bagaimana kita melayani masyarakat dengan gampang, amanah, mengayomi, dan efektif, sehingga betul-betul pelayanan dapat diakses dengan mudah dan berbasis inovasi. Jadi apa yang disampaikan tadi termasuk mulai dari pendaftaran sampai masalah-masalah hukum berkaitan dengan pernikahan atau bahasa kita adalah akad atau fikih akad dan sebagainya. Itu nanti akan dibuatkan barcode dari Mas Untung sehingga pelayanan itu bisa memangkas hal-hal yang rumit, bisa ditangkap dengan mudah oleh masyarakat. Maka dari itu, apa yang disampaikan memang bisa dirasakan kebaikannya untuk masyarakat sendiri. Terutama kita sudah terbantukan oleh Mas Untung sendiri karena inovasi atau kreativitasnya, sehingga kantor urusan agama betul-betul menjadikan barometer bagaimana kita melayani dengan prima seperti itu. Jadi harapan memang apa yang disampaikan Mas Untung itu nantinya akan menjadi pijakan di kantor urusan agama Kecamatan Paraan. Akan tentu
Terima kasih Pak Ahmad Minanur Rahman nggih atas penguatan yang diberikan kepada Pak Untung Farhan Ramadhani. Selanjutnya silakan untuk Pak Dr. Haironi selaku penguji dipersilahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Radna, yang saya hormati Pak Mentor, Bapak Ahmad Minanur Rahman, selaku Kepala KUA ya, Pak Ahmad dari KUA Kecamatan Parakan ya, di Temanggung. Baik, saudara Untung yang mudah-mudahan selalu beruntung ya, ini namanya ya. Amin Pak. Amin Pak. Menjadi ASN, PNS di Kemenak ya. Selaku penghulu ya, Mas Untung ini. Iya benar Pak. Pak Untung. Dengan rancangan aktualisasinya, jadi penggunaan media barcode dalam meningkatkan efektivitas pendaftaran pernikahan. Kalau selama ini proses pendaftarannya bagaimana? Sudah memaksimalkan SIMKah atau masih manual, dan harapan dengan adanya aktualisasi ini ke depan bagaimana? Kalau untuk penggunaan sekarang itu masih sistemnya kebanyakan manual. Jadi mereka datang ke kita masih dalam bentuk file berkas hardware biasa. Jadi nanti kita bantu untuk melangsungkan langsung ke SIMKah-nya. Dari beberapa orang kayak gitu terus dari adanya barcode ini kan memberikan lebih ke kemudahan, jadi semua orang bisa tahu secara langsung bahwa kalau tinggal langsung software sama langsung disiapkan nanti tinggal pengecekan dan pendaftaran ulang aja. Jadi nggak perlu menunggu lama 1 jam untuk mengisi file yang mereka harusnya bisa diisi di rumah. Kalau selama ini dalam 1 bulan atau mungkin 1 tahun terakhir, berapa peristiwa nikah dan berapa yang mereka sudah memanfaatkan pendaftaran melalui SIMKah? Sudah ada datanya belum? Kalau dari saya kan kebetulan baru 2 bulan join di KUA nih Pak. Dan alhamdulillah kebetulan ternyata KUA di Parakan termasuk KUA yang sensitif ya Pak untuk pelayanan pernikahan. Dan kebetulan juga untuk pernikahan sendiri di KUA Parakan juga beragam mulai dari usia dini di antara 19 sampai 21, di antara 21 sampai di 30 sampai ke 40. Dan di sini dari 2 bulan tersebut banyaknya pernikahan terjadi di usia mulai dari 21 sampai di angka 40 tahun. Dan kebanyakan pula dari angka 21 sampai 40 tersebut mereka masih kurang paham tentang sistem pendaftaran yang melalui SIMKah. Jadi mereka beneran datang langsung ke kantor awal Kecamatan Parakan dan meminta bantuan untuk melakukan pendaftaran secara langsung. Ya, paling tidak datanya ada, nanti setelah ada aktualisasi ya ada perubahan gitu, paling tidak para calon pengantin nanti bisa lebih memanfaatkan aplikasi SIMKah. Ini kan harapan Kemenak kan memudahkan ya, dengan aplikasi bisa mendaftar dari mana saja. Oke, hanya saran saja ya. Ini saya lihat kan kegiatannya ada membuat mungkin selain mungkin barcode, ada ternyata kan ada video juga yang akan diupload di YouTube atau di media sosial lainnya ya. Jadi saran saya judulnya nanti tetap konsultasi dengan mentor, kalau bisa peran penggunaan media sosial gitu aja, jangan media barcode, karena ternyata kan ada juga memanfaatkan YouTube, nanti juga jangan hanya YouTube ya, mungkin sekarang kan bisa terkoneksi atau terintegrasi dengan IG, YouTube, TikTok, karena masing-masing pengguna platform media sosial itu beda-beda ya. Jadi paling tidak dari usia muda, dari masyarakat, orang tua itu bisa biar jangkauannya lebih luas. Jadi hanya saran judulnya peran penggunaan media sosial saja. Jadi kata barcode saja yang diganti media sosial, tapi tetap nanti persetujuan dari mentor dan juga coach. Oke, selamat ya, sukses untuk Pak Untung. Mudah-mudahan nanti aktualisasinya bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih kepada Pak Mentor yang terus memberikan dukungan kepada Saudara Untung. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Dr. Ratna. Terima kasih Pak Dr. Haironi. Monggo Pak Untung kalau secara substansi kan tidak ada
perbaikan yang banyak, mungkin nanti kalau judul monggo nanti bisa disesuaikan aja dengan masukan dari penguji ngoten Pak Untung. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Minanur Rahman yang sudah memberikan penguatan untuk seminar rancangan aktualisasi saudara Untung ini. Baik Pak Untung, Pak Ahmad Minanur Rahman bisa live dari Freeport Room. Pak Untung, ampun Bu Ratna. Pak Untung kayaknya belum rekam ini. Dia pakai rekam layar. Oh, Dia pakai rekam layar Mas. Sudah tadi udah konfirm ke saya. Selanjutnya Bu Tias Wijayanti Alawiyah yang sudah di